Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang terhormat Dr. Muhammad Arfan Muammar dan teman-temanku semuanya di program Pasca Sarjana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa mengikuti dan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar bersama-sama di program Pasca ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam proses belajar ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami diberi waktu untuk menyampaikan satu tema yang cukup menarik, yaitu membaca pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid ya, tentang masalah gender dengan satu judul Menyibak Ketakutan Laki-laki pada Perempuan. Tema ini cukup menarik untuk kita bahas bersama dan cukup menggelitik sesungguhnya apa yang menjadi penyebab takutnya seorang laki-laki pada perempuan. Apa yang melandasi dan melatar belakangi terhadap hal ini. Kita mulai dengan pendahuluan, yaitu terkait dengan sejarah perempuan pada waktu itu. Bagaimana perempuan adalah merupakan salah satu manusia, makhluk yang mengalami satu penindasan. Perempuan ditempatkan pada posisi yang rendah, bahkan nyaris setara dengan hewan. Ia seperti barang yang bisa untuk diperjualbelikan. Karena itu peristiwa ini sesungguhnya dulu pernah terjadi pada zaman Nabi, saat Nabi sebelum diutus menjadi Rasul. Bagaimana perempuan saat itu tidak punya harga, tidak akan nilai, hanya sebagai pemuas nafsu syahwat. Itulah keberadaan perempuan, yang menjadi hal yang cukup hina di hadapan masyarakat saat itu. Nah, kemudian di samping itu, salah satu yang menjadi pemikiran Nasir Hamid adalah bagaimana Al-Quran dan hadis dianggap sebagai penindas bagi pembacanya, digunakan sebagai tameng kepentingan pribadi, menunjukkan eksistensinya sebagai seorang laki-laki. Nah, kita lihat pemikiran Nasir Hamid. Pemikiran Nasir Hamid ini adalah pembacaan teks secara komprehensif dengan menggunakan paradigma ilmu-ilmu modern, yaitu ilmu sosial, humanaria, dan hermeneutik. Ini adalah metode pemikiran Nasir Hamid yang ada pada dirinya. Biografi Nasir Hamid adalah beliau pendidikan S1, S2, S3 ada di Arab, di Universitas Kairo, kemudian doktoral di Amerika pada tahun 78 sampai tahun 89, kemudian dipromosikan sebagai profesor. Namun keberadaan profesor itu ditolak karena apa? Karena pemikirannya dianggap sesat karena tidak sejalan dengan orang-orang, dengan masyarakat di sana. Kemudian Nasir Hamid meninggalkan Mesir dan menetap di Belanda, yang kemudian di sana ia menjadi seorang profesor. Beliau juga sebagai penulis dan cendekiawan Muslim pada tahun 64 sampai 1999.
teman-teman semuanya, yang menarik adalah kegelisahan Nasir Hamid Jayid. Ya. Apa yang menjadi kegelisahannya terkait dengan pemikiran-pemikirannya yang itu ditentang oleh masyarakat saat itu, bahkan oleh negara mungkin. Ya. Dalam buku ya Kegetiran dan Kepiluan Dawait Al-Khauf Qira'ah fil Kitab Al-Mar'ah, yaitu Al-Murarah wal Masuliyah, ya, kepiluan dan tanggung jawab. Ya. Kegelisahan Nasir Hamid ini adalah satu hal yang membuat kita prihatin sesungguhnya, ya, miris. Bagaimana seorang pemikir cendekiawan Muslim yang memiliki gagasan pemikiran yang cemerlang, tetapi dianggap oleh masyarakat oleh negara saat itu bertentangan dengan negara mungkin di sana, sehingga karena pemikirannya yang berbeda itu sampai Nasir Hamid ini harus diusir dari Mesir, yang kemudian jika harus bahkan pengadilan menetapkan dia harus berpisah dengan istrinya, dengan keluarganya. Yang tidak cukup dengan itu, bahwa Nasir Hamid pun juga harus berpisah dengan orang-orang yang dianggap akan menjadi penerus perjuangannya, ya, menjadi menjadi generasi penerusnya sebagai mahasiswanya, tapi dia harus dipisahkan dengan itu semuanya. Ya. Tetapi kondisi itu teman-teman semuanya tidak menyurutkan semangat, ya, pemikiran, gagasan yang dimiliki oleh Nasir Hamid, meskipun dia harus menerima cibiran, tantangan, ya, dan bahkan mungkin juga celaan, hinaan dari orang-orang di sekitar, oleh pemerintah mungkin saat itu juga. Nah, teman-teman semuanya, kegelisahan inilah, ya, yang menjadi spirit malahan buat beliau, yang memiliki spirit dia dalam mencetuskan pemikirannya. Ya. Apa metode pembacaan Nasir Hamid? Ya. Al-Qira'ah al-Siyaqiyah atau pembacaan kontekstual, pengambilan makna berdasarkan sosial histori, memuat perbedaan makna histori ad-dalalah al-tarikhiyat yang diperoleh dari suatu konteks pada satu sisi dan signifikasi. Ini metode pembacaan Nasir Hamid. Nah, 3 level konteks menurut Nasir Hamid adalah di sini. Siyak tartib al-nuzul, ya, konteks nurut perwahyuan, yaitu konteks historis, kronologis perwahyuan yang berubah karena adanya perubahan bacaan surat-surat dan ayat dalam Al-Quran. Yang kedua, konteks narasi al-siyak al-asad, yaitu konteks yang lebih luas meliputi apa yang dianggap sebagai perintah atau larangan syarak. Struktur linguistik al-tartib, yang ketiga al-lughawi, yaitu level yang lebih kompleks dari sekedar struktur gramatikal. Nah, ini adalah 3 level konteks menurut Nasir Hamid. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, Dr. Afan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu contoh yang diangkat terkait dengan gender, yaitu surat Ali Imran ayat 34. Bagaimana ayat ini adalah menunjukkan kedudukan seorang laki-laki, ya. Di antara kesalahan dalam memahami teks adalah kesalahan dalam memahami konteks sebuah ayat. Ayat yang muncul dalam konteks deskriptif al-wasf al-Qur'ani tetapi dianggap sebagai sebuah tasrik adalah ayat tentang kepemimpinan. Nah, ini, ya. Jadi ayat surat An-Nisa ayat 34 ini tentang kepemimpinan. Bagaimana ayat ini menjadikan, ya, ayat tentang kepemimpinan bagi seorang laki-laki atas perempuan. Jadi ayat ini seakan-akan, ya, melegitimasi betapa sesungguhnya seorang laki-laki itu punya peran penting dalam kehidupan
baik dalam keluarga ataupun masyarakat, yang sehingga posisi inilah ya yang dianggap kekhawatiran sebagian masyarakat orang yang akan diambil alih oleh seorang perempuan, sehingga perempuan itu seorang perempuan itu harus berada di bawah seorang laki-laki. Maka ayat ini berimplikasi pada kewenangan laki-laki untuk menghukum perempuan dengan cara mendiamkan, pisah ranjang sampai memukul. Ya. Ini menunjukkan betapa sesungguhnya perempuan itu sesuatu yang lemah, yang rendah. Nah, ketika persepsi ini muncul di kalangan masyarakat, ya, bahwa laki-laki itu kuat di atas perempuan, yang menjadi kekhawatirannya adalah ketika seorang perempuan itu mengambil alih posisi itu, ya, seorang perempuan itu mengambil alih posisi peran orang laki-laki. Ini yang menjadi kekhawatirannya. Jadi kekhawatiran inilah sesungguhnya, ya, yang dilandasi histori sejarah kemudian diangkat oleh Nasir Hamid itu. Jadi pada prinsipnya kekhawatiran seorang laki-laki pada perempuan itu adalah ketika posisinya sebagai seorang laki-laki itu akan digeser, perannya akan digeser, dikurangi oleh seorang perempuan. Nah, Alhamdulillah teman-temanku semuanya yang dirahmati Allah, sebagai penutup ya terhadap materi ini adalah terkait bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak di ruang hampa. Maka kita dibutuhkan satu kehati-hatian ya di dalam penguasaan, dalam mengambil pesan-pesan di dalam Al-Quran itu. Kita tidak bisa untuk melepaskan tentang sejarah histori asal muasal turunnya ayat itu. Nah, karena itu untuk mendapatkan dan menemukan makna yang tepat, ya setidaknya kita diperlukan kehati-hatian dan penguasaan terhadap perangkat-perangkat pendukung. Ya, pembacaan teks Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari konteks sosiohistorisnya. Ya, karena Al-Quran tidak diturunkan di ruang hampa, maka aspek ya turuhiyat Al-Quran harus selalu dijadikan pijakan dalam melakukan pembacaan, sehingga pembacaan yang dilakukan adalah pembacaan yang kontekstual, bukan tekstual. Jadi nalar, akal pikiran diberdayakan, difusikan untuk mendapatkan satu nilai yang sebenarnya. Ini insya Allah sedikit sebagai salah satu materi yang bisa kami sampaikan pada tema ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, lebih dari Allah, kesalahan, keterbatasan, kekurangan dalam diri kami pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.